From the moment I met Uni for my Zoom consultation, she completely put me at ease. She explained the RTT method to me, and when we had the session, it was amazing. I completely understand now why I'm an emotional eater, and that's just given me my power back around food, and I can't thank Uni enough. Oke, selamat datang kembali di Catatan Pinggir Podcast atau Siniar Catatan Pinggir bersama saya Henry. Udah dengar tadi sebuah komentar bicara tentang coaching dan rapid transformational therapy. Nah, sekarang saya sudah menghadirkan dan bersedia hadir salah seorang profesional atau practitioner dari rapid transformational theory dan juga executive coach, yaitu Mbak Yuni Astuti Kusuma Putri. Selamat siang, malam, pagi, Mbak Yuni. Selamat pagi, siang, malam juga, Mas Henry. Iya, karena ini podcast jadi semua orang bisa dengerin kapan aja. Betul. Bisa pas lagi lebaran, habis ketemu sama kerabat, dia bisa dengerin. Atau lagi jalan kali atau lagi jalan, pulang kantor, habis mudik, habis selama mudik dia bisa dengerin ini. Mbak Yuni, waduh, senang banget bisa ketemu lagi. Akhirnya akhirnya. Sekian lama. Setelah sekian lama benar-benar, dan aku merasa tersanjung bisa mengundang Mbak Yuni. Terima kasih. Aku memperhatikan your progressing career gitu ya, sejak pertama kita ketemu sampai sekarang. Dan takjub gitu ya. I remember that we first met was in Bangkok ya, Mbak. Ya, betul. Waktu itu Henry visit ya ke Bangkok ya sama adik saya. Ya, ada kerjaan di Bangkok. Kerjanya cuma sehari, nginapnya seminggu. Boleh loh lebih lama itu. Mbak Yuni, kalau tadi bicara tentang aku kan sering dengar executive coach, rapid transformational therapy gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin ke situ, mungkin aku pengen tahu, boleh cerita sedikit nggak backgroundnya Mbak Yuni apa gitu? Oke, mungkin background mulai dari apa nih? Dari saya lahir di mana gitu, segala nggak? Agak-agak. Oke, jadi nanti ketahuan. Oke deh, jadi gini ya, sepintas aja ya, Mas Henry. Mas Henry tuh Henry nih kayak. Henry aja. Henry, oke. Jadi gini, saya itu mungkin kalau ngomong background dari karir ya, memang tipe yang bekerja di banyak perusahaan ya kan. Jadi bahkan sebelum lulus kuliah sebenarnya pernah udah full time tuh Hen. Oh ya? Di perusahaan Jepang, karena dulu kan pernah tinggal di Jepang, bisa bahasa Jepang, dan ada perusahaan Jepang yang cari orang background ekonomi. Jadi saya kan di Fakultas Ekonomi yang bisa bahasa Jepang, jadi bantuin mereka tuh setup pabrik benernya di Cikarang waktu itu. Nah, tapi karena waktu itu terus cukup intensif ya kerjanya, jadi skripsi agak keteter. Nah, akhirnya saya berhenti nyelesain skripsi, baru setelah itu ikut campus recruitment, masuklah ke salah satu multinational company yang ini ya, dari Amerika asalnya ya kan. Nah, di situ berkarir. Pas masuk di situ ditanya sih sebenarnya, kenapa kamu mau join dengan kami gitu kan. Itu jawaban saya tuh sebenarnya, karena kamu multinational company, suatu hari saya pengen kerja di luar negeri, karena dulu kan ayah pernah kerja di luar negeri di Jepang kan. Jadi waktu itu happy banget di sana. Terus saya waktu itu jadi terinspirasi, terus mikir, aduh pokoknya pengen kerja di luar negeri deh suatu hari gitu. Nah, makanya carinya waktu itu multinational company. Nah, masuklah di situ, terus dibilang waktu itu, oke, ini bisa di sini memang, tapi biasanya 7 atau 8 tahun ya setelah kamu establish di Indonesia, karirnya baru pindah. Saya bilang nggak masalah sih itu ya kan, yang penting saya tahu bahwa suatu hari saya bisa tinggal kerja di luar negeri dan tinggal di luar negeri. Ternyata 2 tahun di Indonesia, kemudian perusahaan itu tuh restrukturisasi secara global ya. Jadi ada mereka ada kayak global business unit, lalu ada market development organization which is local company ya. Nah, local operations. Nah, karena saya waktu itu ya alhamdulillah dianggap oleh bos saya itu kinerjanya bagus gitu ya, jadi dinilai bisa masuk ke Global Business Unit. Waktu itu terpilih lah gitu ya sebagai salah satu yang masuk ke GBU yang bikin strategi. Nah waktu itu saya handle 9 negara, jadi cluster ASEAN, Australia, India gitu kan. Jadi base-nya di Bangkok, di situ yang kita ketemu tuh Hen. Jadi Henry datang kan,
Itu waktu itu saya sekitar 2 tahun lah di sana. Nah setelah itu saya pindah ke Indonesia karena tadinya kan memang itu rencananya di awal tuh dibilang oleh perusahaan itu agak lama ya di Bangkok. Ternyata mungkin karena ada ini ya, mereka mengevaluasi, oh kayaknya lebih hemat nih kalau di Singapura digabungin gitu-gitu ya segala macam. Jadi waktu dulu tuh ada GBU tuh terpencar-pencar. Jadi misalnya untuk paper ya, kategori paper itu di Filipina, kategori haircare di Bangkok, kategori healthcare di India. Nah itu kan jadi mahal kan operational cost-nya perusahaan. Jadi akhirnya digabungin di Singapura karena Singapura menawarkan tax holiday yang besar kan waktu itu. Jadi pindah ke situ. Nah suami saya waktu itu jadi pas waktu kan ikut untuk sekolah di Bangkok lah, katanya mau paling kurang 2 tahun di sini, kok udah mau pindah gitu kan. Akhirnya dia pulang lagi karena dia punya usaha kan di Jakarta gitu. Lama-lama dia bilang udah pulang aja deh Tut ke sini gitu kan. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, pindah ke perusahaan lain. Nah itu ada perusahaan kecantikan dari Perancis ya, saya ke situ. Nah ya gitulah. Lalu pindah lagi ke perusahaan nutrisi. Nah yang terjadi waktu saya pindah 5 bulan setelah pindah ke Indonesia itu kan suami saya meninggal, ya kan, serangan jantung lah, lagi tidur siang tiba-tiba maghrib dibangunin udah nggak ada. Jadi anak kami ya baru setahun akbar. Jadi akhirnya saya single parent tuh sejak saat itu hingga kini. Nah itu udah 21 tahun yang lalu. Nah jadi memang perjalanan karir saya tuh berpindah-pindah karena ya sebagai single parent saya juga selalu mencari yang terbaik untuk anak saya. Jadi kalau ada better offer mau pindah sih. Kirain udah tobat ternyata masih. Bukan apa ya gitu ya. Kok kan ngelihatnya kita harus menghidupi anak dan nanti sekolah kan pinginnya menyekolahkan anak setinggi langit gitu kan ya Hen gitu. Jadi nabungnya mau semakin banyak. Jadi ya walaupun sambil kita pasti mencari kayak yang bisa develop ourselves gitu. Jadi kan memang alhamdulillah sih Allah tuh selalu membantu saya ya pada saat ya mungkin karena kita juga ikhlas membesarkan anak yatim gitu ya, mungkin jadi Allah juga alhamdulillah selalu bantu. Jadi kan makin meningkat. Nah di situ saya kayak semakin kayak ini loh, punya tim tuh gede kan Hen. Jadi di situ tuh saya semakin merasakan bahwa kita kan kalau membesarkan suatu bisnis itu kan sebenarnya ada 2 hal nih yang perlu diperhatikan, ya kan, bisnis itu sendiri dan orangnya ya, maksudnya organization, building the business and building the organization. Nah, building the organization itu berarti kan people, bukan berarti bahwa nambah orang, enggak, ya kan, enggak not necessarily, tapi quality-nya gitu kan, bukan cuma nambah orang gitu, belum tentu nambah orang gitu. Nah, jadi dan tantangan terbesar suatu leader itu kan sebenarnya kalau bisa mencetak leader-leader baru ya, gitu. Nah, di situ yang membuat saya kemudian jadi tertarik untuk mempelajari coaching segala macam. Tadi kan Henry menyebut di depan, tapi intinya ya memang selama kurun waktu 25 tahun di corporate world itu ya saya mengalami banyak sekali pengalaman ya, baik ya itu yang baik yang sangat menyenangkan banyak banget, tapi yang stressful juga banyak ya. Makanya saya juga bisa mengerti kayak yang dilewati oleh eksekutif ya dan leadership teams terutama, karena mereka kan bukan cuma harus pintar bikin strategi, tapi harus selalu on top of the game, harus selalu alert ya kan, terus harus bisa benar-benar kayak menyeimbangkan kepentingan banyak stakeholders gitu. Itu bukan cuman cakep di appearance tapi juga performance. Betul, dan itu tuh sangat stressful, bisa sangat stressful gitu. Jadi waktu itu bahkan teman saya ada ya tuh lagi national conference, naik ke panggung mau presentasi, tiba-tiba jatuh dan meninggal gitu loh. Jadi mungkin semakin banyak gitu ya yang masih muda-muda tuh udah collapse seperti itu. Jadi tapi saya karena apalagi saya waktu itu single parent ya, kebayangkan maksudnya di rumah juga harus membesarkan anak gitu kan, di kantor anak saya juga banyak gitu kan. Jadi kan
Jadi multi super tasking. Iya, jadi waktu itu kalau mau pulang dari kantor tuh jam 8 malam aja tuh tim saya masih kerja. Apa? Ada yang manggil madam, ada yang manggil saya madam, ada yang manggil saya Mbak Mami, gitu, ada. Mami nggak ada? Ada juga. Oh ada. Terus kok pulang? Ini udah jam 8 malam, anak di rumah nunggu. Saya punya anak lagi di rumah gitu kan. Maksudnya yang di kantor udah diurusin ya dari pagi gitu. Jadi ya maksudnya itu sih maksud perjalanan karir gitu ya. Jadi. Nah, di multinational company tadi Mbak Yuni kan memang progres karirnya banyak di multinational company, ada juga yang national company ya. Ada. Nah, ada sekilas gitu ya atau glimpse gitu, ada perbedaan yang signifikan nggak antara multinationals kinerja ataupun stylenya antara multinational sama national company? Sebenarnya ada ya, tapi menurut saya karena saya ada di beberapa national company itu, bahkan di beberapa national company itu pun berbeda ya gitu ya. Jadi tapi overall ya memang iya, kalau di multinational company itu kan kita stakeholdersnya itu bukan cuma kayak leaders yang di sini gitu ya, misalnya BOD ada yang di Indonesia, tapi juga yang di global kan gitu. Cuma biasanya mereka lebih terestablish dari segi procedures gitu ya, proses-prosesnya gitu kan udah establish, apalagi contoh soal aja gitu. Tapi memang saya multinational company pun ada yang sangat establish, ada yang setengah establish gitu lah maksudnya. Jadi itu pun berbeda. Jadi kan misalnya mungkin yang saya sangat-sangat beruntung karena karir pertama adalah di perusahaan yang memang pakarnya brand management, tapi terkenal banget bahwa perusahaan itu sangat terstruktur ya. Jadi memang saya banyak belajar dan itu prinsip-prinsip sudah terbentuk ya. Sangat. Dan semua peraturan tuh ada. Bahkan ketika saya masuk ke perusahaan kedua gitu, which is multinational juga, itu yang peraturannya di situ belum terlampau terset up gitu ya. Itu saya menggunakan patokan dari perusahaan yang pertama. Jadi misalnya gini, as simple as di perusahaan pertama itu udah tergariskan kalau keluarga jauh meninggal cuti sehari, keluarga dekat meninggal cuti 3 hari gitu kan. Nah kalau di perusahaan yang kedua itu ya kan, perusahaan Eropa itu waktu itu kan suami saya meninggal tuh, saya kan nggak tahu tuh sebenarnya cuti berapa hari karena belum dikasih tahu pada saat saya masuk gitu ya. Jadi saya hanya berpatokan di perusahaan yang sebelumnya 3 hari. Jadi saya tuh waktu itu hari keempat udah timbul di kantor ya, muncul di kantor, which is sebenarnya HR-nya waktu itu bilang, aduh Yuni kok udah masuk lagi gitu ya gitu. Terus saya bilang, karena di perusahaan sebelumnya itu 3 hari cutinya gitu kan. Jadi saya hari keempat walaupun masih kayak setengah sadar setengah enggak lah waktu itu karena baru kena musibah gitu ya, masih berduka. Tapi memang udah ada kerjaan besar sih 2 minggu kemudian ada press conference untuk peluncuran produk. Jadi ya saya menggunakan peraturan itu. Jadi itu pun berbeda ya, setiap perusahaan multinasional pun berbeda. Nah local company itu memang ya lebih, jadi kita tuh lebih ini lagi ya, harus berinisiatif lebih gitu. Jadi karena memang yang saya masukin, karena local company ada banget yang sudah established juga ya prosesnya. Tapi kebetulan yang saya masukin waktu itu memang dalam proses lah, dan saya juga seneng sih untuk turut serta bisa kasih input gini gitu ya. Jadi itu perbedaannya begitu. Nah tapi kalau local company rata-rata itu mengambil keputusannya bisa lebih cepat ya, karena kan justifikasinya nggak terlalu banyak, papersnya nggak terlalu banyak. Ya, jadi ownernya pun ada di situ gitu kan. Jadi saya kalau kayak misalnya ini saya meeting langsung gitu kan, bahkan yang nge-hire saya kan owner ya, untuk ada tuh salah satu yang ini. Ya pastilah owner terlibat, apalagi untuk posisi yang kunci yang udah kayak director position ya. Jadi ya itu. Jadi kalau misalnya ada keputusan apa kan kita nanyanya ke ownernya gitu ya. Ownernya bilang iya ya langsung jalan aja gitu. Nggak pakai mikir
nggak usah bikin PowerPoint rapi-rapi justifikasinya. Bikin juga sih, ada sih. Kan ada plannya worst case scenario, Oh iya, kalau best case gitu ya. Kalau multinasional kan suka jalannya panjang ya gitu, Iya, dan iya. karena ya di global aja ada berapa lapis, ada regional terus ke Bener. global lagi gitu aja. Udah bikin itu aja kadang-kadang tak mentok lagi, balik lagi ditunggu. Iya, Ntar bisa. tiba-tiba jalan lagi, iya booking lagi gitu ya. Iya gitu. Terus kalau dulu pengalaman yang paling seru juga tuh yang tahun 98 pas rupiah lagi anjlok banget. Itu kan karena kita profit and loss-nya itu dalam US dollars ya waktu itu ya. Jadi kan anjlok banget. Nah, itu terus langsung naikin harga gitu kan. Terus gitu, oke, mau patokannya kalau pangsa pasar dalam nilai value share ya istilahnya, value share belum turun, naikin harga lagi gitu. Jadi tiap 2 bulan naik harga tuh. Itu ngetes juga brand equity kita kuat nggak gitu kan? Tetap beli ya, apa enggak gitu ya. Gitu. Volume share turun ya silakan lah, yang buat kita yang penting value share katanya. Begitu value share mulai flatten baru stop naik harga. Tapi kalau masih naik, hajar terus naik harga katanya. Padahal retail auditnya baru keluar sebulan sekali. Waktu itu masih 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali ya retail auditnya. Zaman dulu banget kan, tahun 98 tuh masih 2 bulan sekali gitu. Share-nya belum ketahuan udah naikin harga, jadi agak gitulah. Jadi ada cara lain waktu itu, ada kayak kalau nggak salah kayak report lain lah yang sebagai pembanding gitu. Oke. Nah, ini kan sebelum ada cerita tentang gender equality, Mbak Yuni sebenarnya sudah mendemonstrate 20 tahun yang lalu bagaimana seorang female gender tanpa tanpa mengecilkan gender yang lain, tapi Mbak Yuni as a woman, Indonesian woman, kerja di multinational company dan menjadi expat di region Asia. Kan mungkin pada saat itu juga masih jarang kali Mbak ya? Apa udah lumayan banyak? Di perusahaan saya yang dari Indonesia sih waktu itu belum banyak ya gitu ya, tapi memang saya mungkin beruntungnya bos saya tuh kan memang termasuk yang fast tracker tuh di perusahaan tersebut, dan dia sangat highly valued lah oleh company, dan untungnya dia itu juga he's just one of my role models lah di situ, karena dia sangat melatih saya banget. Setiap hari itu dia benar-benar kayak Yuni gitu ya, melatih ini banget ya. Jadi kalau coachingnya dia tuh bagus banget ya. Tiap pagi dia ke cubicle saya, kan kita masih anak baru ya, masih kelas ini yo. Good morning Yuni. Ya Yuni, yes. How are you? Terus gitu langsung dia mengutip data tuh dari satisfaction dissatisfaction survey lah ya, kita selalu lakukan gitu kan. Oh Yuni, segini orang itu merasa bahwa misalnya brand yang kayak shampoo itu ini bagusnya seperti ini gitu. Terus menurut kamu gimana, apa yang harus dilakukan? Nah terus itu saya kalau jawab dia harus ngutip data lain lagi tuh ya kan. Nah, jadi di dalam kepala tuh harus ada tiap pagi mesti siap dong Mbak Yuni. Tiap pagi, asli tiap pagi. Jadi makanya saya tiap hari tuh bener-bener immersing myself in the data, karena perusahaan itu bener-bener data driven ya. Jadi kita kalau bahkan dimanapun juga, kalau misalnya saya di lift misalnya Nielsen result baru keluar, itu bisa saya ketemu GM terus nanti, oke Yuni, what's your market share sekarang gitu. Terus, itu langsung tuh, wah saya udah tahu aja. Ketemu tadi. Perasaan baru keluar tadi juga tuh kan, itu report baru. Terus saya bilang, oh ya segini, naik berapa persen tuh? Naik segini. Oke, good. How about your competitor? Segini gitu kan. Terus gitu, oh oke. Nah kalau saya bisa jawab dia, oke gitu. Saya pernah tuh waktu itu harga sampo saset kompetitor gitu ya. Kan kompetitor ada beberapa toh gitu kan. Benar. Yang ini berapa Yuni? Aduh, sebentar ya saya lihat dulu. Wah, itu saya disemprot sama bos saya. Yuni, you have to know it gitu. It's your brand. Maksudnya kan kompetitor itu pun ininya saya gitu. Sorry, namanya kita juga baru join nih baru. Abis itu saya nggak ingat, makanya saya semua data itu masuk gitu ya. Untungnya saya cukup visual, jadi kalau ngelihat data tuh udah langsung masuk gitu ya. Mesti saya lihat, tapi kalau denger tuh kurang ini, jadi saya mesti lihat angkanya tuh langsung masuk ke kepala. Nah itu jadi kemudian karena
dianggap bos saya itu saya performnya bagus, di situ kan ada ratingan. Nah, alhamdulillah saya juga nggak nyangka dia tuh ngasih saya rating tertinggi, which is di situ tuh susah banget ya. Nah, kemudian dia bilang gini, sempat bilang, Yuni kalau kamu memang ingin ke luar negeri, be consistent, taruh itu di kayak performance appraisal gitu, taruh ya, dan jangan pernah kamu cabut itu dari situ gitu. Jadi saya taruh aja gitu. Nah, suatu hari ternyata ada kesempatan untuk luar negeri, dan itu mereka ngebandingin dengan talent-talent dari luar negeri, ternyata saya yang kepilih. Nah, itu ya itu mungkin ini ya, gender equality ada di situ ya. Aku nggak kebayang sih, aku nggak tahu teman-teman catatan pinggir kebayang nggak sih kira-kira kalau tiap pagi ditanyain bos bicara data, nggak cuma satu pertanyaan kan, dari sini relate to another question, relate to another questions. Banget. Itu stressful nggak sih Mbak? Karena dulu awalnya stressful loh. Saya tahun pertama tuh pernah, saya ingat banget, saya duduk ya, pulang ke rumah duduk di sofa, langsung itu ada kakak saya di situ, saya bilang, aduh kayaknya saya kayaknya mau tuh nggak lulus deh dari perusahaan ini. Saya sempat bilang gitu ya, karena itu kayak agak-agak, waduh gile, itu you have to be on your toes all the time gitu kan, maksudnya alert gitu, nggak pernah boleh ini lupa, itu benar-benar kan. Misalnya Yuni, kenapa kok berapa puluh persen orang Indonesia tuh mandi masih pakai gayung, kenapa kamu iklannya pakai shower? Metong lu ditanya kayak gitu. Oh ya, benar, oke Walter, tapi kan sebenarnya shower seperti itu tuh aspirational buat orang Indonesia, jadi nggak apa-apa gitu ya. Itu oke. Harus ada justifikasinya, setiap kali question selalu ada justifikasi. Ada, dan itu bahkan kayak, kenapa kamu sachetnya 5 mili, kenapa nggak 7,5 mili? Oke, karena berdasarkan usage and attitude itu rata-rata orang kalau 7,5 mili pun pakainya 2 kali Walter, jadi kasih 5 mili aja gitu. Itu semua mesti hafal. Apalagi waktu saya di Bangkok tuh ya, itu market share bukan cuma Indonesia yang mesti ingat, market share India, market share Vietnam, market share Singapura, Thailand, segala macam saya mesti ingat gitu. Kalau udah meeting itu kita udah nggak sempet lihat. Udah berasap ya. Iya, nggak ada tuh pakai, kita tunggu bentar ya, saya lihat catatan, nggak ada. Oke, market ini di India berapa market share-nya, di ini berapa, kalau kompetitornya yang di India berapa, ini dia. Oke, jadi duit kita akan taruh di mana gitu loh. Jadi kayak menguasai konteksnya on the table. Iya, on the meeting and on the table. Betul, itu yang saya tekankan sih ke tim saya, ke sini pun gitu ya, sampai ke beberapa perusahaan terakhir juga, do your best gitu ya, bener-bener. Kalau ngelihat data tuh bukan cuma sekelibat terus lupa gitu, jangan, karena we will always have to make decisions gitu kan, dan kita nggak pernah punya waktu yang cukup gitu. Kalau misalnya bentar ya, saya lihat dulu nih halaman keberapa ya tadi ya datanya, itu agak-agak gitu. Ini pembicaraannya sangat menarik sekali, fruitful, karena bicara tentang kesetresan. Tentang kesetresan. Nah, lebih mendalamnya kita akan kembali lagi di segmen kedua setelah yang ini. Oke teman-teman catatan pinggir, masih bersama saya di catatan pinggir, dan kita sudah di segmen kedua, dan teman-teman bisa dengerin catatan pinggir itu ada di beberapa kanal podcast, bisa di iTunes, Google Podcast ataupun Spotify. Kita masih bersama dengan Mbak Yuniastuti Kusuma Putri, Rapid Transformational Therapy Practitioners dan juga Executive Coach. Mbak, tadi seru banget nih ngobrolin tentang stressfulnya kerja di perusahaan korporasi gitu ya. Nah, kalau aku nggak tahu sih sekarang tuh stres itu how you manage it sih sebenarnya. Ya, how I manage? Ya. Stres nggak sih ditanyain tiap pagi kan? Oh ya, iya. Cuma kan karena kita masih muda juga ya, senang-senang aja ya. Jadi nggak apa-apa juga kan. Nah, cuma memang karena saya suka musik kan, jadi dulu tuh sering banget main organ gitu. Jadi karena waktu di Jepang juga belajar organ, bahkan ikut festival tuh, perlombaan. Jadi memang pelampiasan saya tuh main musik ya dulu. Terus meneruskan waktu tuh kursus kayak bahasa Jepang, jadi nggak lupa gitu, jadi sama teman-teman ketemu gitu, sering gitu. Ini aja dikatakan sebagai pengalihan isu nggak? Bukan pengalihan isu, pengalihan dari releasing stresnya, healingnya Mbak
Mbak Yuni dengan bermain musik tadi? Iya. Jadi itu memang outlet untuk istilahnya stress release lah. Oke. Nah, title Mbak Yuni kan adalah Rapid Transformational Therapy Practitioner and Executive Coach. Kenapa sih tiba-tiba nyangsangnya ke sini, Mbak? Sebenarnya udah kerja di perusahaan multinasional gitu ya, senang dengan stres, tiba-tiba kok pengen jadi coach? Sebenarnya itu berproses juga sih, nggak mendadak gitu ya, karena tahun 2015 itu saya jadi gini, waktu itu ada di perusahaan Belanda lah, kerjanya di perusahaan Belanda ya. Jadi saya perusahaan Amerika pernah, perusahaan Prancis pernah, perusahaan Belanda aja. Ini perusahaan Jepang Belanda. Juga udah ya? Udah, Jepang juga udah gitu kan. Nah, terus di perusahaan ini tuh waktu itu head of marketing gitu kan. Nah, terus bos saya tuh bilang gini, Yuni, let's talk about your training. Terus dia bilang, Yuni, kalau marketing sih kamu mah udah ngerti semua lah, kayaknya nggak perlu dikasih training itu. Nah sekarang gini Yuni, kayaknya nih ada nih, saya dulu benar-benar merasa ini membantu, itu namanya coaching gitu ya. Jadi kamu kayaknya mungkin itu kali ya. Jadi kan kalau orang Indonesia itu dulu suka berpikir coaching tuh buat orang yang nggak perform ya, tapi itu sebenarnya kan salah kaprah. Guru BP. Tapi itu sebenarnya salah kaprah ya. Justru coaching itu adalah orang yang memiliki potensi gitu ya untuk lebih tinggi lagi gitu kan, untuk lebih bagus lagi. Jadi mau nggak kamu? Oh menarik tuh Patrick gitu, saya bilang gitu kan bos saya. Dia cerita tentang pengalaman dia kan. Nah terus segitu dia, wah itu coach saya dia ambilin dari McKinsey loh. Mahal Bo. Iya. Aberkin. Bayar dolar dong. Mungkin ya, saya nggak tahu deh kayaknya, pokoknya. Untung bukan bayar sendiri Mbak ya? Bukan dibayarin kantor gitu. Saya cukup beruntung sih dulu di perusahaan Amerika yang satu lagi saya dikirim ke luar negeri tuh sekolah juga. Nah yang ini, habis itu pas udah coaching gitu, wah kayaknya kok menarik ya ini ya. Dia itu jadi kayak jadi tugasnya coach itu kan sebenarnya bukan ini yang ngajarin ya, tapi membantu si coach untuk menemukan solusi. Yang sebenarnya coach itu prinsipnya dalam coaching itu adalah si coach itu pasti tahu solusinya, cuma dia nggak tahu bahwa dia tahu gitu kan. Jadi tugasnya coach itu adalah memberikan pertanyaan yang membuat si coach itu berpikir sehingga menemukan solusi. Nah itu kan buat saya wah menarik banget. Terus saya mulai mikir nih, dari dulu tuh saya pengen bisa berdiri sendiri, independen. Saya sempat mikir, aduh nanti kalau saya udah pensiun atau udah cukup lah pengalaman di perusahaan, saya pengen bisa berdiri sendiri sebagai konsultan apa ya gitu. Nah terus saya pikir ini menarik nih sebagai coach. Nah makanya setelah pengalaman itu kemudian saya ambil coaching certification itu dari Coaching Indonesia gitu kan. Nah sebagai CPC gitu ya. Nah habis itu saya mulai terapkan tuh di kantor, di tim sendiri. Nah itu ternyata efektif tuh Hen. Jadi bahkan ada ini kayak management trainee kan saya sering dikasih. Jadi tugas saya tuh adalah management trainee dikasih ke saya buat dididik gitu kan. Nah itu ada tuh yang setahun tuh saya hampir give up itu gitu kan. Nangis nggak dia sama Mbak Yuni? Di depan saya enggak ya, tapi saya yang udah mau nangis, saya udah garuk-garuk dinding gitu kan. Waduh gimana ya nih, saya ngasih tugas itu kok dia sering datang nanya, saya kasih oke, dari yang lembut banget, ini kamu kerjain ini ya, saya bikin Grandmaster Timeline, itu nanti datang lagi yang saya minta tadi udah dibikin belum Bu, lah kenapa kamu datang lagi gitu kan, bikin dulu. Nanti itu sampai akhirnya sebulan gak ada progres, hampir saya balikin tuh ke HR kan. Akhirnya saya tanya gini ke dia, kamu mau saya coaching kah gitu kan. Waktu itu mau Bu, wah dia lumayan tuh trustnya ke saya tinggi, berarti padahal saya udah sempet agak keras agak give up juga. Tapi ternyata pas lagi coaching itu saya menanyakan, jadi saya menerapkan apa yang saya pelajari, dia tuh sampai nangis ya di situ karena dia jadi sadar apa yang melatar belakangi tindakan dia itu, dan kemudian apa action plan-nya yang akan kamu lakukan gitu. Dia buat 3. Terus dia bilang, Bu saya boleh nggak Bu ada sesi ini tiap minggu? Oke boleh, kita luangkan itu kan. Nah kemudian tapi ternyata karena saya waktu itu terus harus travel ke luar negeri berkali-kali, itu tuh saya nggak sempat tuh tiap minggu Hen gitu, sampai akhirnya
baru ketemu tuh 3 minggu lagi, dan itu tinggal 2 minggu lagi dia harus presentasi ke BOD gitu kan. Nah tapi oke, saya ngomong ke orangnya misalnya Dini gitu ya, Din ayo Din, ini rehearse gitu ya. Nah terus dia presentasi itu udah berubah banget, berubah total sampai tak gitu. Saya bilang udahannya, saya bilang Din, apa yang kamu lakukan sehingga kok kamu bisa berubah seperti ini? Bu, saya cuma menjalankan apa yang waktu itu kita agree together gitu. Wah, saya langsung waktu itu merasa luar biasa ya, ternyata kekuatan coaching itu gitu kan. Jadi bisa menyentuh ya, memotivasi orang dari dalam dirinya. Nah itu saya udah jatuh cinta lah sama yang namanya coaching. Nah kemudian saya ambil ini berikut, jadi certification berikut itu executive coaching. Dari situ, nah berarti coach dulu baru executive coach. Jadi certified professional coach itu kan yang awal ya, itu yang dasarnya. Baru certified executive coach. Nah kalau udah dapat CEC itu yang executive coach itu sebenarnya yang kita qualified untuk ini meng-coach executive ya, bahkan sampai kayak C-level juga boleh gitu-gitu. Nah bedanya sama NLP apa? Atau is it the same atau metodenya aja? Beda. Kalau NLP itu kan ke Neuro Linguistic Programming ya. Nah, justru yang ke situ itu ini pas yang berikut nih yang saya pelajari. Nah, setelah saya CEC itu kan kemudian, nah ini ceritanya jadi agak panjang deh, nggak apa-apa ya. Jadi gini, memang kan saya bilang bahwa waktu itu suami saya meninggal tuh saya umur udah 21 tahun yang lalu lah gitu ya istilahnya. Itu saya umur 30. Nah itu kan 4 hari setelah suami saya meninggal kan saya langsung ke kantor. Jadi kayak gak punya perasaan gitu Exactly. So I numbed my feelings gitu ya. Karena saya merasa gini, tadi kan juga menyentuh tuh ini gender equality itu sudah sebenarnya sampai ibu saya pun, saya tuh bekerja udah kayak laki-laki gitu ya, karena benar-benar I really put my work nomor 2 lah, prioritas setelah anak saya gitu ya. Tapi kadang-kadang jadi kayak nomor 1-nya 2 lah gitu ya maksudnya. Nah itu ibu saya sampai kalau ini tuh ketemu orang tuh oh dia ini bukan wujudnya aja perempuan, dalamnya laki-laki. Laki-laki yang terjebak dari wujud perempuan. Iya, karena kalau kerja tuh udah kayak cowok gitu kan. Dan saya paling nggak suka sebenarnya gini, saya nggak pernah minta exceptions gitu loh. Iya, keistimewaan hanya karena saya wanita gitu ya. Jadi memang saya terkenal killer juga sih kalau misalnya di beberapa. Untung gue nggak pernah jadi anak lomba. Tapi untung killer yang fair. Untung nggak jadi waktu itu. Oh iya betul. Hampir untung nggak jadi. Untung harga nggak cocok. Untung harga nggak cocok. Ya itu salah perusahaan, bukan salah saya ya. Ya nggak apa-apa. Untung nggak cocok harganya. Iya betul. Nah iya, tapi saya fair loh. Maksudnya gini, kalau ditanya juga anak buah saya, maksud tim saya tuh banyak yang, so I just saya pasang badan buat mereka banget gitu ya kan. Tapi gini, jadi kalau dulu salah satu bos saya bilang, you nih mother hen, katanya. saya induk ayam, dia bilang, karena nggak ada yang boleh nyentuh tim saya gitu. Kalau ada orang mau nyentuh tuh saya gaplok dulu orangnya gitu. Tapi ke dalamnya saya cukup demanding, saya keras gitu karena saya bilang pokoknya kamu melakukan ini ya. Jadi saya didik mereka sehingga mereka bagus gitu ya. Tapi saya pasang badan buat mereka gitu kan. Jadi nggak boleh ada yang nyolek tuh. I back you up but you back me up gitu ya. But you have to perform gitu. And keep me updated, so I will back you up gitu. Tapi jadi intinya seperti itu ya, karena jadi saya selalu mengutamakan memang gimana ya biar tim bisa berkembang, karena semakin kita naik itu sebenarnya kita melakukan pekerjaan kan lewat orang ya gitu, bukan kita sendiri. Jadi kalau tim kita kuat gitu kan, kerjaan kita beres gitu kan ya. Nah makanya kenapa saya tertarik sama coaching gitu. Nah terakhir karena semua itu saya anggap serius, pekerjaan juga serius, dan saya nggak pernah benar-benar kayak take time to lihat sebenarnya saya itu waktu tuh grieving loh. Ya waktu suami saya meninggal tuh mungkin saya grieve, bahkan ayah saya kan meninggal saya umur 16 ya kan, itu juga mendadak di kantor.
gitu kan. Jadi kita juga kemudian menjalani itu seperti ya oke, ada Allah kan yang ini kita gitu ya. Kita juga bukan tipe yang kemudian nangis terus enggak ya. Nah, tapi yang pas suami meninggal itu pun saya nggak pernah nangis di hadapan orang gitu kan, karena saya takut anak saya terpengaruh lah secara emosi. Nah, jadi ternyata tapi itu toll on me, karena dulu tanpa saya sadari setiap bulan Mei, which is bulan meninggalnya suami saya, itu saya kena tifus tuh. Sehingga harus kerja keras banget kan biasanya. Ya, tapi kok makanan, kenapa pas itu? Gitu ya, kenapa bulan Mei? Ya nggak tahu sih kalau bulannya mungkin. Nah itu ternyata ada kaitannya tuh gitu. Ya? Jadi jadi pada bulan Mei itu bulan meninggalnya suami saya gitu. Jadi itu saya tifus dan sehingga harus di hospitalize walaupun cuma seminggu. Nah kalau tifus itu kan sebenarnya seminggu di rumah sakit terus di rumah recover seminggu lagi. Itu saya nggak pernah tuh di rumah recover. Jadi habis keluar rumah sakit kerja lagi. Bahkan dulu pas di rumah sakit lagi di hospitalize tuh saya ajak tim saya datang bikin bisnis plan sampai dokternya tuh sama. Kalau gue temen kerja nih, ini bos apa bulldozer ya? Dokternya tuh sampai kadang-kadang waktu itu pernah marah gitu ya, karena kamu pulang aja lah kalau udah kayak gini gitu. Tapi ya udah anyway. Nah itu yang ternyata kurang ini ya, karena kan sebenarnya stres yang berkepanjangan itu at one point in time itu membuat our body to shut down akhirnya. Nah jadi akhirnya pas Desember 2020 disitulah mungkin ya memang udah menumpuk dan stomach itu is the seat of all emotions ya. Jadi perut itu adalah tempat duduk semua emosi. Ya kan? Jadi gastromik gitu nggak? Jadi waktu itu kena autoimun yang ini, bahkan didiagnosis autoimun yang perut bagian bawah gitu, karena kriptanya destruksi ya. Nah di situ yang saya kemudian mikir, wah this is more than just physical. I know because I never reached for help waktu I was grieving, ya kan? I know gitu ya. Saya tahu waktu itu karena ya ngerasa lah gitu ya bahwa so I have to get help. Waktu itu saya mikir gitu. Nah kemudian nggak tahu for some reason itu terus kemudian terekspos terhadap RTT di YouTube dan di LinkedIn. Nah itu dan I sent a letter di LinkedIn itu. Kemudian someone called me itu dari UK, dari Inggris. Kemudian consulted, I had a session dengan a therapist, RTT therapist dari UK gitu, which is it was pretty expensive ya, tapi karena saya pikir it's okay lah, I just needed to get well gitu. Nah itu online kan dilakukan, but it was like 2.5 hour session. Dan dia menghipnosis saya, itu masuk ke hipnoterapi gitu kan. Jadi arti itu kombinasi dari NLP, CBT ya, psikoterapi dan hipnoterapi. Nah itu disitulah saya langsung ada rilis gitu ya, rilis dan and I felt so much better dan I recovered gitu ya kan, karena memang feelings itu kan, feelings itu kan needs to be to be felt. Feel the feeling. Feel the feelings. Correct. Until it doesn't need to be felt. So deep nggak sih? Jadi kan kalau misalnya kita punya perasaan grieving atau kecewa atau sedih apapun juga atau marah, feel it until it doesn't need to be felt. Gitu. Tapi kan pada saat kejadian-kejadian yang menimpa Mbak Yuni ini, baik pekerjaan maupun private life gitu, you looks okay, but basically it's not okay. Ya, deep down gitu. Betul. Dan saya merasa juga I was okay gitu ya, karena itu saya ingat banget tuh di salah satu perusahaan yang saya kan terkenal sebagai orang yang cheerful tuh dulu, very cheerful gitu. Jadi waktu itu sempat dan saya hampir ya seluruh kayak 23 tahun di perusahaan tuh saya nggak pernah ngomong bahwa saya single parent loh, jarang banget. Jadi nobody, saya really sangat tertutup. Karena saya merasa saya nggak mau orang merasa kasihan sama saya. Jadi jadi waktu itu orang ada yang kaget tuh waktu tahu bahwa loh gile kok Yuni ceria banget ya, padahal kan dia single parent gitu ya. Tapi sampai ada yang nyeletuk tuh, bos saya kan divorce ya. Emang siapa bilang orang yang single lebih happy daripada orang menikah?
lebih susah. Siapa bilang Ya, orang yang single lebih susah daripada orang yang menikah gitu. Anyway, ya gitulah. Saking mereka nggak tahu ya gitu karena oh kenapa kok dia bisa ya single parent tapi kelihatannya cheerful banget gitu. Nah tapi itu dia what lies beneath. Jadi RTT itu benar-benar meng-uncover what lies beneath. Nah itu yang kemudian akhirnya saya jatuh cinta sama RTT karena saya merasa ini ngelengkapin banget nih. Kalau coaching itu kan benar-benar itu dan itu conscious mind ya kan, dan itu looking forward. Nah maksudnya ke depannya gimana? RTT ini benar-benar ngebongkar apa yang menjadi limiting beliefs kita yang mendasari tindakan kita selama ini yang disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ini berkaitan dengan tadi pertanyaan Henry di awal. Yang berkaitan sama triggernya apa sih sebetulnya? Betul. Kan banyak sekali sekarang ceritanya adalah mental health, apalagi for the past 2 years ini kan ada COVID-19 gitu ya. Jadi membuat orang aku aja in the early beginnings of COVID ya, keluar pagar aja sesak napas, Mbak. Padahal kan supposed to be like that, anxiety-nya tinggi banget karena ngelihat data, wah nih impact-nya mulai progresing dan segala macam. Keluar pagar aja kayak did I affected atau enggak gitu loh. Tapi lately setelah setahun, oke, we know more about this virus works gitu ya, lebih confidence dan segala macam, ya udah lebih know to handle gitu. Iya, setuju. Nah, hal-hal ini kan mungkin juga terjadi sama orang yang putus cinta. Iya. Dia pikir the world is going to end, padahal enggak ya. The world is continue. Gue nggak bisa hidup, padahal enggak juga gitu loh, hidup aja gitu kan. Iya, gue nggak bisa hidup. Mantan gue kok udah nikah gitu. Ya gagal move on yang dia. Gagal move on gitu. Nah itu tuh. Nah cerita tentang tadi berkaitan sama mental health. Is it a mental health? Apa bukan, Mbak, sebenarnya kalau kasus-kasus yang iya mental health itu. Jadi sebenarnya kalau kata-kata mental health kesannya kayak menakutkan ya, padahal gitu. Padahal enggak gitu. Everybody itu bisa mengalami itu, dan kalau di luar negeri itu awareness-nya tuh lebih tinggi. Lebih tinggi gitu ya. Jadi mereka bahkan put a lot of emphasis untuk make sure bahwa mental health karyawan itu terjaga gitu ya. Dan kan ini ada data WHO nih bahwa COVID-19 pandemic itu men-trigger 25% increase in prevalence of anxiety and depression worldwide. Jadi dan itu dia, orang yang kalau misalnya stres itu tuh bisa menurunkan immunity kan. Jadi di sini ada finding bahwa orang-orang yang mental health-nya lemah gitu ya, itu bahkan lebih rentan kalau kena COVID itu lebih parah jadinya. Karena kan berpengaruh sama ini pernapasan lebih. Iya, macam-macam lah ya, macam-macam yang terdampak gitu. Jadi rata-rata yang lebih parah dan bahkan berakibat ke fatal gitu ya, kematian itu yang mental health-nya tuh lebih lemah gitu ya kan. Jadi dan itu macam-macam. Nah makanya dengan RTT ini salah satu metode yang dan RTT ini mengkombinasikan teknik-teknik yang paling efektif dari NLP, CBT gitu ya, psikoterapi dan hipnoterapi untuk uncover apa sih sebenarnya yang membuat dia ini lebih lemah, istilahnya lebih rentan atau bertindak seperti yang dia lakukan sekarang itu karena ada sesuatu yang terjadi mungkin di masa lalunya gitu loh. Nah itu makanya kita bawa dia ke memory journey itu yang dihipnosis orangnya ya, tapi hipnosisnya bukan stage hypnosis ya, yang I cannot tell people to fall in love with a fire hydrant. Nggak bisa ya, on top of the fire. Ya kali ya gitu. Jadi intinya kalau di sini tuh hipnoterapinya you are in control deh. Kalau misalnya mau cobain boleh. Jadi intinya nanti kita tuh kayak detektif bareng-bareng. So aku guide ya, klienku biasa tuh aku guide gitu kan, going back gitu kan. Kemudian nanti aku memberikan pertanyaan yang sehingga yang bekerja tuh subconscious mind ya, bukan conscious mind ya. Jadi kalau kita cara nanyanya salah, itu bisa salah tuh, nanti dia berpikir, kita nggak mau dia berpikir, kita mau masuk ke ranah perasaan gitu kan. Jadi itu ini udah kayak uya-kuya nih. Enggak. Uya-kuya tuh stage hypnosis itu yang bisa bilang enggak, ini di sini tuh nanti
ini kalau misalnya Henry bilang Henry nggak setuju dengan aku, bisa ngomong nggak setuju. Karena you are in control gitu loh, and you can decide to get out of the hypnosis anytime gitu. Jadi bener-bener ini bukan sesuatu yang kayak wah, gue nanti disuruh ngapain aja, nanti tahu-tahu gue disuruh taruh 1-0 lagi di ceknya. Nanti di transfernya gue disuruh naruh 1-0 lagi. Enggak juga, nggak bisa itu. Oke. So Mbak, ini adalah progressing your career ya, dari multinational company menjadi seorang practitioner dan executive coach, baik profesional ataupun baik performance coach dan juga executive C-level coach, si coach ya. Tadi kita udah ngobrolin mental health, tapi yang aku bakal tanya nih setelah segmen berikut adalah simptomnya apa sih dan what need to do. Kita akan kembali setelah yang ini, Mbak. Oke, kita kembali lagi di Catatan Pinggir bersama saya Henry dan juga Mbak Yuniastuti Kusuma Putri, Rapid Transformational Therapy Practitioners dan juga Executive Coach. Mbak Yuni, tadi udah ngobrolin mental health, ngobrolin why you doing this gitu ya, how stressful you are gitu, bahkan udah ngobrolin were ya. Terus juga ngobrolin tentang how you are trapped in the woman body gitu kan? Iya, betul. Itu wujudnya aja wanita, dalamnya laki-laki. Iya, makanya untung banget kita nggak kerja bareng. Untung harga nggak cocok. Mbak Yuni, biasanya kalau tadi kalau di luar negeri orang terbiasa dengan cover up dengan mental health gitu ya, udah biasa, lebih tahu lebih dulu lah ya. Dan sekarang ini kayaknya aku juga sering melihat our next generation tuh juga banyak ngobrolin tentang mental health. Kadang-kadang aku jadi wondering, tuh kenapa sih pada mental health, masalahnya apa sih? Kalau zamanku mungkin udah masuk rumah sakit jiwa kali pada saat itu gitu ya. Tapi kalau tadi Mbak Yuni bilang kan does not necessary bahwa kata-kata yang sangat menakutkan gitu dengan mental health ini. Nah, kalau bicara simptom sebenarnya ada simptom tertentu nggak sehingga kayak kita punya signal I am mental health atau aku cuman sakit biasa? Sebenarnya as simple as ya, kalau kita yang orang yang tadinya bersemangat terus tahu kehilangan semangat gitu ya, bangun pagi udah kayaknya malas banget gitu, itu kalau terus capek terus gitu ya, itu udah waspada. Terus sering sakit apapun juga bentuknya gitu, karena kalau di kantor ya itu biasanya tuh ya pay attention aja kalau misalnya ada karyawan yang udah sering banget sakit gitu ya, itu pasti there's something behind it gitu kan. Terus ada yang irritated, gampang banget irritated, dikit-dikit snap gitu ya kan. Nah itu senggol bacok gitu misalnya. Sadiba, senggol dikit bacok gitu kan. Itu udah mungkin bisa diiniin. Terus banyak ya kayak misalnya susah tidur gitu ya, bahkan sesak nafas gitu. Terus kadang-kadang ada yang panic attack gitu. Jadi hal-hal yang nggak biasa gitu ya. Jadi itu bisa merupakan ya tanda-tanda lah gitu. Biasanya kalau hal-hal gitu triggernya apa sih? Apakah karena dia punya present situations yang stressful gitu, atau memang dia punya story in the past gitu? Ya sebenarnya stres itu kan ada ya, selalu ada, dan stres itu at a certain level tuh healthy lah ya sampai. Tapi kalau prolonged stress, yang stres yang berkepanjangan itu tuh bisa menjadi anxiety gitu. Nah itu yang kemudian manifest ke dalam physical pain gitu ya. Nah itu yang sudah mulai kita harus hati-hati lah, karena pada saat our body itu is always trying to tell us something. Yes. Ya kan, dan we need to listen to it gitu. Karena kalau kita nggak pay attention gitu, nanti at one time itu kemudian our body can say it's enough and it shuts down. Ada tuh salah satu klien saya yang dia memang kerja keras banget ya, karena harus membiayai ya beberapa banyak orang lah gitu kan. Sandwich generation enggak juga? Kenapa? Sandwich generation. Jadi dia mesti taken care of everyone. Betul. Sandwich generation. Nah, jadi dia kerjanya keras banget. Dia bilang waktu itu sampai dia
holding several jobs lah gitu ya, sampai dan mungkin he didn't feel it karena waktu itu masih muda. Tapi suatu hari tuh pas lagi pesta kawin temennya tiba-tiba dia collapse itu terus masuk ke rumah sakit, itu diperiksa nggak ada apa-apa. Physicalnya harus oke. Physical waktu itu oke di dia ya, tapi dia nggak bisa bangun dari tempat tidur tuh selama 5 tahun loh. Oh ya? Wow. Gitu. Jadi nah setelah itu dia baru bisa bangun, tapi itu pun he told me bahwa I'm functioning with only 10% of my normal function, kata dia. Nah waktu itu yang bikin dia terus mau ada RTT session ke saya hanya karena waktu itu kan saya lagi sharing benernya sama teman-teman gitu, very simple session ya, cuma kayak 45 minutes, dan itu pun RTT-nya saya selipin hanya 20 menit di akhir itu ya. Itu kemudian the next morning he called me and he said that, Yun, tadi malam aku bisa tidur, which the last time aku tidur enak, the last time I had that kind of sleep was 16 years ago. Wow. Dia bilang, and I still remember, kata dia, 16 years ago rasanya saya tidur seperti itu. Dan dia langsung minta sesi full session ke saya karena and after that he has been to several psychiatrists, sampai ke orang pintar juga udah ya kan, dan well he was still not ini ya waktu itu. Nah jadi setelah RTT itu kan dia nggak bisa nyetir ya Hen waktu itu, jadi selama 15 tahun tuh dia nggak bisa nyetir lah. Itu 3 hari setelah RTT dia udah mulai nyetir lagi. Saya sampai bilang it's like ini ya, namanya mukjizat gitu ya. Luar biasa. Tapi itu juga memang ya orangnya memang sangat ini ya, willing to get well, ya kan, dan open minded. Jadi dan he had a good release ya waktu sesi itu, walaupun dia laki-laki dia nangis, dan saya nggak pernah nyetop lah klien kalau nangis karena it's a part of healing gitu ya. Jadi yang tadinya saya bilang 2 jam ya, kadang-kadang tuh sampai 3 jam maupun berapa gitu kan. Kayak kita sekarang ngobrol. Iya. Wah ini gimana nanti dipotong lagi sama Henry. Jangan, di topiknya terlalu menarik karena banyak orang yang ngalamin ini, dan sering banget aku terekspos dengan cerita-cerita ini gitu ya. Dan kita sebenarnya udah punya Mr. Guest ya Mbak. Ya betul. Yang sudah kita dengerin aja dari Mr. Guest. Halo Mr. Guest. Halo. Ya. Hai Mbak titik-titik. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Karena ini podcast jadi bisa selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat subuh gitu ya, selamat sahur. Betul. Iya. Nah, Mbak Mr. Guest, boleh cerita nggak? Iya. Gimana nih cerita, mulai dari mana dulu? Mulai dari what did you feel gitu ya in the beginning, terus karena aku sendiri sering mendengar my team gitu ya mengalami mental health. Terus mungkin Mbak NN juga Mbak Titik bisa bercerita. Oke. Mungkin cerita sedikit aja. Jadi awal aku mulai masuk ke dunia mental health ini itu udah dari 2017 lalu. Wah, 5 tahun yang lalu ya? Iya, 5 tahun yang lalu. Itu waktu itu tuh awalnya cuma kayak tiba-tiba kayak agak susah napas gitu. Terus rasanya nggak nyaman. Terus kalau misalnya di tempat rame jadi agak panik kayak gitu-gitu. Nah, tapi waktu itu masih cuma kayak setahun sekali, 6 bulan sekali. Terus lama-lama jadi makin sering. Nah, jadi pas itu akhirnya jadi kan ke psikolog gitu. Terus pas ke psikolog sebelumnya saya malah medical check up dulu karena saya merasa nggak enak badan gitu kan, sakit atau apa. Nah terus pas medical check up semuanya baik-baik aja, kayak nggak ada yang masalah, nggak ada apa-apa. Terus jadi abis itu disaranin ke psikolog. Nah terus pas ke psikolog juga jadi saya ikut terapi atau hipnoterapi juga waktu itu pas ke psikolog, tapi ya nggak terlalu banyak perubahan, mungkin kurang cocok atau gimana. Terus lanjut lagi ke psikiater. Terus waktu itu sempet 2 tahun rutin minum obat. Aku pokoknya udah coba segala cara gitu, udah dari psikiater, psikolog, internis, ke dokter jantung, dokter paru. Karena waktu itu bener-bener THT udah juga. THT aku sampai operasi sinus. Jadi sinus itu gara-gara GERD-nya juga kena stres gitu.
Mm-mm. Obatnya Jadi obat apa waktu itu kalau boleh tahu? obatnya variet macam-macam sih. Tapi Hmm. kalau ya macam-macam. Jadi dulu tuh minum obatnya banyak banget lah, padahal umurnya juga masih 20-an awal gitu. Jadi aku mulai ngerasa ini tuh, mulai mental health itu dari 2020, umur 20-an lah. Ya udah, terus kan udah coba segala yang gitu, tapi masih keluhannya masih nggak hilang-hilang gitu. Terus dulu itu beneran sampai desperate banget karena ibaratnya kayak kita nggak bisa napas lega setiap hari. Jadi kayak gimana sih rasanya kayak bangun tidur langsung sesek napas sampai mau tidur lagi. Itu kan kayak ya itu benar-benar sengsara banget lah aku gitu. Nah terus akhirnya aku juga sampai sempet ke orang pinter juga waktu itu. Dan yang paling parah itu tahun 2020 kemarin pas pandemi. Itu mungkin karena semuanya juga isolasi mandiri semua, misalnya di rumah terus semuanya, jadi nggak ada komunikasi apa-apa, sosial juga kurang gitu kan. Nah terus itu aku sampai bener-bener nggak bisa bangun. Abis itu bener-bener 2020 itu aku tidur aja di kasur itu karena bener-bener sesek banget. Nah jadi mau makan tuh nggak bisa, mau mandi juga nggak bisa, kerjain hal-hal biasa tuh juga nggak bisa, bener-bener ini nggak bisa. Terus ya udah, terus sampai abis itu 2021 udah mendingan. Terus nah aku ketemu Tante Yuni itu Desember kemarin, 2021 kemarin. Baru banget ya? Baru Desember kemarin aku ketemu. Terus nyoba sesi RTT. Jadi aku sebenarnya taunya dari orang tuaku. Jadi orang tuaku nggak sengaja ikut sesinya Tante Yuni. Abis itu coba nih ikut gitu. Nah terus ya udah aku cobain itu, terus ternyata wah ini banget ya sangat life changing banget. Jadi sejak aku ketemu Tante RTT itu dari Desember sampai sekarang progresnya jauh banget sih. Dan sekarang aku udah Kamu merasakan apa setelah itu? Sekarang aku mulai berfungsi seperti orang normal. Dulu tuh aku bener-bener nggak inilah, bener-bener kayak nggak berfungsi secara normal, bener parah gitu. Tapi kalau kamu tahu kayak gini, kalau kamu menganalisa nih, triggernya apa sih sampai kamu mengalami hal tersebut? Nah kalau triggernya itu sebenarnya macam-macam, tapi kalau aku pikir-pikir sih dulu kayaknya karena masalah aku dengan diriku sendiri, kayak masa lalu gitu, masa lalu yang kurang, misalnya ada masalah keluarga atau masalah kurang percaya diri atau merasa kurang berharga gitu, tapi basicnya dari masa lalu gitu. Terus mungkin tuh build up sampai akhirnya aku sendiri jadinya kayak kan makin gede kan kita makin banyak masalah lagi kan yang baru-baru gitu. Terus jadi nggak bisa mengatasinya dengan baik gitu. Dunia emang banyak masalah sih. Iya. Kalau nggak ada masalah malah aneh gitu. Malah aneh. Nah, kalau dari pengalaman kamu sendiri ngikutin metode RTT ini, apa sih yang menarik? Apa sih yang sebenarnya dilakukan gitu? Yang dilakukan sebenarnya cuma kita kan sesi RTT satu kali itu misalnya, terus nanti dikasih rekaman. Nah nanti selama 1 bulan aku dengar rekaman itu aja gitu. Nah itu udah. Nah, apakah kamu bikin sebuah komitmen di sana what you need to do after the sessions, atau ada trik tertentu nggak, atau ada apa ya? Ada point that you taken from the sessions gitu? Poinnya sih yang paling penting benar-benar harus ini rutin, emang harus rajin dengerin tiap hari, itu harus komit sih. Waktu itu aku karena emang udah desperate banget, nggak bisa ngapa-ngapain juga, jadi ya udahlah ikutin aja gitu. Jadi selama 1 bulan aku benar-benar dengerin aja terus gitu. Walaupun kayak misalnya cuma denger sekilas, habis itu cuma sepotong-sepotong, tapi berusaha setiap hari dengerin rekamannya. Oke. Kalau tanpa metode RTT ini kira-kira kamu bisa menemukan nggak sih sebenarnya isusnya apa gitu? Kayaknya enggak. Berarti kayaknya kalau kenapa? Ya. Kayaknya kalau misalnya nggak ketemu RTT, aku mungkin masih di state yang 2020 yang aku masih terpuruk, jatuh banget sampai yang terpuruk ya. Oke. So kalau dari Mbak yang sudah mengikuti metode
coach melalui RTT ini, metode RTT bersama Mbak Yuni. Kalau nih misalnya ada orang lain gitu yang mendengarkan catatan pinggir dan dia merasa bahwa I felt like my mental is so broken gitu ya, atau what do they need to do sebenarnya, kalau kamu boleh saran? Kalau aku boleh saran, coba mencari bantuan, coba segala cara, semuanya jangan menyerah, itu sih intinya. Kayak dan salah satunya bisa coba RTT ini gitu, karena dia nggak pakai. Sebenarnya saya suka banget RTT itu karena nggak pakai obat, jadi saya nggak merasa saya sakit gitu. There's no chemicals coming to body. Iya. Jadi waktu itu sempat yang saya ikut ke psikiater itu selama 2 tahun, saya agak at some point gitu, udah setahun minum obat, saya jadi kayak ketergantungan. Terus jadi kayak merasa sakit gitu karena saya minum obat. Malah jadi sakit ya? Malah jadi sakit. Iya. Oke. Dan kalau dari ceritanya nih, berarti kan punya story gitu ya di in the past, kemudian dikuak melalui metodologi RTT, Rapid Transformational Therapy bersama Mbak Yuni. Kemudian feels better gitu ya, dalam 5 bulan terakhir ini sudah like 100% berfungsi dengan baik, semua organ berfungsi dengan baik. Iya. Nah, dari tubuh ada sinyal lain nggak? Ada, sesak napasnya jadi berkurang banget. Oke. Itu terus kan dulu itu saya benar nggak bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari itu kan. Terus sekarang saya bisa bekerja, bisa makan dengan benar-benar nikmat gitu. Sudah bisa nikmatin makan ya? Nikmatin makanan. Terus juga bisa ngomong kayak sekarang, ini kemajuan banget sih. Dulu saya nggak bisa ngomong saking bengeknya gitu. Oke. Udah sesak napas gitu ya? Iya, pasti udah sesak napas duluan, jadi saya nulis aja dulu. Kalau misalnya itu. Dari 5 bulan tadi ada progres nggak? Jadi misalnya bulan pertama terjadi apa, bulan kedua terjadi apa gitu yang dialamin? Little by little progress gitu? Iya, ada banyak. Jadi bulan pertama itu pokoknya mulai kerasa perubahan itu sejak 1 bulan dengerin rekamannya itu mulai kerasa, bahkan kayak nggak nyampe sebulan, 2 minggu setelah dengerin itu langsung kayak ngerasa enakan, langsung positive thinking gitu, bawaannya kayak semua baik-baik aja, terus langsung semua tuh cerah, kayak bahagia, badan ringan, terus kayak happy banget bawaannya. Terus abis itu turun dulu, setelah itu sempat turun, jatuh lagi, tapi abis itu karena mungkin belum stabil kan, terus tapi itu terus-terusan dengerin rekamannya sampai akhirnya jadi kayak yang tadi positive thinking dan ringan itu tuh udah kayak hari-hari biasa aja, kayak itu hal normal buat saya gitu. Nah terus jadi bulan pertama masih up and down, terus bulan kedua mulai stabil, bulan ketiga kayak udah beneran udah kayak normal, terus saya jadi recover gitu. Terus sampai sekarang itu juga masih stabil sampai sekarang. Gitu. Berarti kamu dalam progres 3 bulan mengikuti proses terapi ini, kamu merecover dirimu dari 5 tahun yang lalu. Iya. Wow. Dari worst 5 tahun itu sembuh dalam 5 bulan ini, itu juga amazing sih. Oke. Iya. Alhamdulillah. So anyway, kalau boleh saya mendapatkan satu statement ya tentang your progress ataupun your terapi gitu, boleh nggak? One statement terapi. Your testimony gitu. Kayak roket. Oh ya? Maksudnya gimana? Jadi hidup nggak roller coaster lagi tapi langsung jadi roket dan quantum leap. Iya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena saya sendiri juga awalnya tuh nggak percaya gitu loh sebenarnya sama. Aku aja nggak percaya ini ceritanya. Makanya jadi pengen ngulik lagi. Gitu. Cuma pas jadi waktu itu karena semua hal itu semua cara udah dicoba gitu lah. Aku punktur, aku orang pinter semuanya pokoknya. Jadi saya
ya udahlah, nggak ada salahnya nyoba RTT gitu kan, karena aku juga udah desperate banget juga. Ya kan orang pinter juga RTT. Kalau dia nggak kursus kan nggak course kan dia nggak jadi orang pinter kan. Makanya orang pinter juga. Ini orang pinter sangat pintar ini sampai sekolah gitu. Iya betul. Oke. Mbak Yuni, my questions nih, dengerin ceritanya dari Mr. Guest ini ya. What you felt? Saya benar-benar ini ya, maksudnya Allahu Akbar kalau saya, karena tadi saya mau ngomong nih, kenapa kok sampai benar-benar menekuni ini ya. Sebenarnya waktu saya sendiri awal-awalnya mempelajari RTT itu ada satu kata-kata dari Marisa Peer tuh yang buat saya tuh kok relevan banget dan sangat menyentuh hati ya. Dia tuh bilang, when one person breathes easier on the planet because of you, your life has meaning. Itu yang buat saya langsung langsung ya Allah ya Tuhan gitu ya, maksudnya takes a lot of energy kan Hen ya sebenarnya gitu. Kadang bahkan kita tuh jadi empath juga gitu, karena kan ya memang setiap orang memiliki masalah, tapi kita suka ke bawah sedih gitu juga ya kalau dengerin. Terus kadang-kadang sakitnya mereka tuh kita bisa rasain gitu kan. Jadi nah cuma pada saat kemudian mereka bisa istilahnya become better dan sembuh, itu udah bener-bener reward yang luar biasa. Itu makanya saya bolak-balik Allahu Akbar gitu ya, maksudnya ini kan ilmu dari Allah ya, gitu yang saya pelajari. Memang mungkin dari si Marisa Peer ya, tapi ini dari Allah gitu. Jadi benar-benar saya merasa dari dulu saya bilang I want to be a meaningful person gitu ya, maksudnya ternyata ini yang Allah kasih gitu, karena itu yang saya rasakan sih ya. Okay, so basically sebenarnya it's okay that kalau kita is not okay. Iya, okay. Definitely. Don't suffer in silence. It's okay that you're not okay, gitu ya kan. Jadi semua orang pasti punya masalah kan, tapi ya don't lose hope gitu kan, and reach out gitu. Oke, nih kalau tadi Mr. Guest, kira-kira dampaknya kamu nggak bisa ngapa-ngapain tadi, your soul is not in functions gitu ya, dampaknya ke sekelilingmu gimana? Dampaknya lumayan besar sih, parah banget. Sebenarnya bukan gimana, tapi keluarga juga mikir ini kenapa sih gitu, kok bisa sampai segitu. Soalnya dulu saya normal-normal aja gitu, kayak nggak pernah ada masalah, itu normal gitu. Terus tapi pas itu jadi ya kita semua mencari solusi supaya bisa membaik lagi gitu. Terus jadi banyak kayak sekolah juga nggak saya lanjutin, habis itu kerja juga saya belum waktu itu, jadi benar-benar nggak bisa function kayak untuk sehari-hari gitu. Kalau sekarang udah kerja lagi? Udah. Oke. Iya, makanya ini juga lumayan menarik banget ini. Karena jadi di sesi pertama saya sama Tante Yuni, itu tuh Tante Yuni ada kalimat-kalimat yang kayak kamu bisa bekerja dengan baik, terus rekan-rekan kerja itu menghargai kamu dan sebagainya, dan pokoknya lebih ke arah sana. Terus tiba-tiba terus saya pas dengerin RTT itu rekamannya, saya merasa nggak mungkin, ini impossible, saya nggak mungkin jadi orang seperti yang Tante Yuni deskripsi ini gitu. Terus berapa bulan kemudian, ya mungkin bulan ketiga sih, tiba-tiba kayak rekan-rekan kerja saya kayak punya respect sama saya, terus jadi apa-apa tuh saya dicari atau apa, terus kayak gaji saya juga naik, sampai benar-benar kayak sesuai dengan rekaman yang Tante Yuni kirim gitu. Oke. Yang itu saya amazed banget. Ini jadi another questions nih. Apa yang terjadi sih sebenarnya sama kamu sehingga tiba-tiba your surrounding itu look up into you gitu ya? Nah itu pertanyaan sangat bagus. Ya padahal kan kamu cuma dengerin rekaman ya, mendengarkan rekaman ya. Ibarat kamu ngobrol sendiri kan juga bisa dengerin rekamannya, ya gitu. Terus what happens sih basically? Nah, kalau menurut saya sih, kalau yang saya rasain itu kayaknya
dengan dengerin rekaman terus itu kan itu isinya positif, kalimat-kalimat afirmasi positif dan semua hal yang positif. Oke, itu jadi tertanam secara alam bawah sadar saya dan nggak langsung gitu. Jadi ternyata saya kayak embedded aja gitu. Nah, terus tanpa sadar itu mengubah sikap saya ke orang lain dan lingkungan saya. Terus jadinya sikap orang lain jadi berubah juga sama saya gitu. Jadi kayak cara saya melihat dunia luar orang lain dan bersikap itu berubah sejak dengerin RTT itu, kayak gitu. Kayak unconscious ya Mbak Yuni? Iya, itu. Unconscious ya? Ya itu kan ke subconscious mind ya. Karena kan sebenarnya kita nih manusia itu beroperasi dengan conscious mind itu hanya 5% loh Hen. Yang ngedrive our action tuh 95% subconscious mind. Jadi memang ini yang makanya RTT itu reprogramming. Jadi makanya di sesi itu sebenarnya kita ngegali apa belief kita yang tidak efektif lah istilahnya, nggak working ya, yang limiting beliefs itu tuh kita keluarin, kita ancurin di situ, ancurin kemudian masukin program baru. Makanya sebenarnya yang bagian dari program memang sebagian besar ada yang saya buat sendiri, tapi ada bagian yang dimana saya tanya ke klien, kalau kamu nggak what would life look like without the problem gitu. Nah itu yang saya minta setiap klien itu tulis gitu kan, karena itu yang saya masukin keinginan mereka segala macam gitu. Betul banget. Wishlistnya Ya, betul. Bukan cuma di Amazon.com aja ada wishlist, tapi bukan. juga ada wishlist. Ada, jadi bisa ini by request nih. Nanti tuh saya masukin ke recordingnya. Kamu minta wishlist rumah nggak? Mr. Guest. I wanna have a house 2 stories building gitu. Mr. Guest-nya. Enggak, Mr. Guest nggak minta itu. Ada yang gini ya, ada loh yang ini lain tuh klien saya tuh, saya pingin PhD saya selesai gitu kan, padahal dia sebenarnya sesinya on weight loss ya, tapi ada di situnya ya memang ini, jadi dimasukin dan ternyata kemudian dia mendapat offer dari ini ya kayak bosnya dia untuk membantu penyelesaian PhD ini. Jadi ya gitu. Gitu. Aku sih pernah dengar dari Budeku gitu ya, dia selalu talking in the positive tones gitu. Dia misalnya dia ya itu mobil Mercy bagus ya, rumahnya enak banget kalau punya rumah di Menteng gitu ya, atau di Cilandak gitu, then it happens gitu. Atau dulu aku pernah aku mau renovasi rumah aja, aku tempel aja dulu gambarnya itu, kemudian di balik pintu. Jadi every time I walk out of the room tuh aku pasti ngeliat itu, atau I open the room pasti ngeliat desain rumah itu gitu. Dan suddenly I was able to renovate the house gitu. Betul, karena sebenarnya ini sebenarnya bisa jadi topik lain ya, karena itu ada rules of the mind, which is Marisa Peer itu menyarikan dari pengalaman dia selama 34 tahun ya dengan klien-kliennya. Itu dia ada 11, tapi mungkin ada beberapa yang sangat fundamental. Itu the mind responds to only 2 things actually. Ya, the pictures you create in your mind and the words you say to yourself. Jadi itu tadi visualkan gitu ya, dan say it gitu. Nah, dan juga yang kita mesti hati-hati, our mind is always listening, ya, and it doesn't care whether it's helpful or not helpful, bad or good. It is always listening and it always thinks it is correct gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang kan orang Indonesia ya kita kadang-kadang kalau bercanda tuh suka menjatuhkan diri kita. Kalau lu mah nih bos, kalau gua mah kuli gitu. Jangan. Never do that ya gitu. Misal kalau gua mah bego, kalau lu ini, kalau gua mah kacung misalnya. No. Karena our mind is always listening gitu ya. Jadi we always say good things gitu. Nah, juga ada yang sebenarnya very simple ya, to the mystery guest juga tuh di awal-awalnya saya cuma bekalin every day look at the mirror and tell yourself I'm enough, I'm amazing, I'm lovable, I'm significant, I matter. Itu yang say it to yourself. Dan
every day when we say it gitu, our mind listens gitu kan and believes it gitu. Nah, karena kan kalau mau ya anyway, kalau orang yang biasa misalnya ada anxiety segala macam itu juga biasanya tuh self esteemnya juga kena gitu kan, makanya dia juga merasa anxious segala macam gitu ya. Nah itu yang bisa menumbuhkan self esteem itu kan praise ya, jadi nothing builds self esteem itu better than praises. Nah praise tapi kan kebanyakan orang tuh nunggu dipuji orang lain gitu kan. Padahal sebenarnya kalau praise yang paling bagus itu adalah the praise that we say to ourselves gitu. Jadi makanya every day we tell ourselves, I'm amazing, I'm smart. Kalau ngeliat ke kaca, you're amazing, Yuni, well done Yuni gitu. You're amazing, you're smart gitu kan. You're enough gitu. With every day itu matters. Oke, narsis kamu Mbak. Enggak loh, beda. Beda, itu different thing. Itu it will make you feel so good. Oke, Mbak Yuni, terima kasih banyak. Ini we should have another episodes of this conversations gitu ya. Ngobrol-ngobrolnya banyak cerita-cerita yang mungkin seru-seru, untold story, belum banyak orang tahu. Terima kasih juga Mr. Guest sudah bersedia hadir gitu ya. Sudah bersedia hadir di podcast Senior Catatan Pinggir. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil hikmah dan belajar dari sini, dan bagaimana mengenali simptom, bagaimana mengantisipasi sebelum melakukan sebuah tindakan baik medis maupun non medis. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, satu closing word mungkin Mbak Yuni, kalau you wanna say something. Ya mungkin itu tadi ya, it's okay to be not okay. Cuma yang perlu diingat ya, don't suffer in silence, reach out gitu ya, because your mental health is very important gitu kan. So it's not the end of the world gitu kan, pasti ada jalan keluar gitu, itu sih. Oke. Kalau Mr. Guest mungkin you wanna kasih satu closing? Mungkin untuk teman-teman atau ya semua pendengar yang punya masalah anxiety, depression atau mental health yang lain, itu juga emang aku cuma mau bilang kayak itu semua akan berlalu, jangan menyerah gitu. Dan mungkin RTT itu salah satu solusinya, karena ya udah, aku sendiri soalnya sangat bersyukur banget ketemu sama RTT. Jadi aku berharap ya orang-orang tuh bisa dapat solusi dari masalahnya juga gitu. Oke. Terima kasih Mr. Guest, terima kasih Mbak Yuni atas pembicaraannya bersama di Senior Catatan Pinggir. Sampai kita ketemu lagi di Catatan Pinggir episode berikutnya dengan topik yang mungkin lama-lama topik gue jadi topik RTT nih. Padahal tadi tentang karir, tentang sustainability kan berevolusi ya. Karena ini topik yang juga kayaknya semua orang lagi mengalami nih ya, apalagi during pandemic dan pasca pandemic gitu. Betul. Menurut Google report di Indonesia ya, year in search itu the search for anxiety kan setiap tahun naik 50%. Wow. Di Indonesia loh. Jadi memang Indonesia sendiri ya kita mesti waspada juga ya, dan padahal mungkin di kita kan harusnya orangnya lebih nerimo ya. Jadi seharusnya mungkin anxiety itu nggak perlu terlalu happen gitu ya. Tapi sekarang yang milenial dan Gen Z ya, mereka lebih open gitu. Jadi di Indonesia kalau sampai di UK aja sekarang, di UK lebih serius ya, karena ya sesama kolega saya itu sampai dia benar-benar memfokuskan ke teenager, karena prevalence teenagers yang bunuh diri makin banyak di sana gitu ya. Kalau di Indonesia moga-moga enggak, karena ya insya Allah enggak lah ya gitu. Tapi we have to anticipate it. Betul. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mr. Guest, terima kasih Mbak Yuni sudah hadir di Catatan Pinggir. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya Catatan Pinggir dengan topik RTT lebih dalam. Yes. Marisa Pierce sudah kontak gua nih. My pleasure. Pokoknya when one person breathes easier on the planet because of you, your life has meaning. Oke. Thank you, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye.